Kita sudah berpuluh-puluh tahun mulai sejak kita akil balik sampai hari ini, dalam dada kita, iman kita ruhaniyah, masih ada iman selain Allah. Jikalau demikian, maka saran saya, wa anibu ila rabbikum fafirru ilallah. Udah, kembalilah kau kepada Allah, larilah kau menuju Allah untuk meminta maaf pada Allah. Wa aslimulahu, dan Anda berpasrah dirilah pada Allah min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Berarti dengan cara apa jenengan ini kembali atau lari menuju pada Allah? Hanya dengan takwa, ilmu, amal, istiqomah. Artinya trimonen ajaran Rasulullah dinu tauhid ini. Sebab dengan begitu akan mendidik ruhaniyah Anda untuk mengesahkan pada Allah setelah meninggalkan perbudakan hawa nafsu tersebut. Setelah kita itu, mohon maaf, menafikan, membersihkan seluruh kotoran-kotoran al-authar, penyakit-penyakit di dalam hati kita yang berupa syirik pada Allah. Setelah itu barulah Allah terima yang namanya cinta kita, sebab kita telah meletakkan cinta hati terhadap selain Allah. Wa mangkana wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya sudah tinggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya akan benar hanya pada Allah. Inilah yang Rasulullah katakan sebagai iman yang ihsan. Islam, iman, ihsan, berarti sudah benar iman sampean. Rasulullah mengatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika Anda menyembah pada Allah, ibadah, sholat, apapun, seakan-akan hatimu melihat, bisa melihat wujuding Gusti Allah. Fa'ilam taro, apabila Anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, paling tidak ada rasa saja di dalam hati jenengan kalau jenengan ini selalu dilihat oleh Allah, dilihat Allah. Lakukanlah hal ini sebelum kematian kita itu datang. Kematian kita datang, siapapun tidak akan pernah tahu tinggal berapa sisa umur kita, Pak. Gunakan untuk bertaubatan nasuha hati ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti perbedaan antara jasmani dengan rohani adalah kalau jasmani itu mohon maaf Allah ciptakan kita dari saripati tanah kembali ke tanah. Rohani kita diciptakan Allah dari Allah sendiri lewat Nur Muhammad, akhirnya harus kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rojiun. Ruhaniyah akan bisa kembali kepada Allah manakala meripate ruhaniyah ini sudah tidak lagi masuk dalam golongan ruhaniyah yang buta. Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 72, barang siapa saat di dunia meripating atiku masih buta terhadap Allah, kok ya sudah kedahuluan meninggal, maka di akhirat pun juga begitu buta. Wa adallus sabila, dan jalannya menuju pada Allah itu dia tersesat. Berarti kebalikan maksud ayat ini adalah barang siapa saat di dunia meripati ati wis gak wuto nang Gusti Allah, terus dia itu sudah meninggal, maka dia pun tidak akan pernah mengalami kegelapan karena sudah tidak buta.
wa adallus sabila, jalannya sudah tidak tersesat lagi. Podo karo jenengan kali kula dari rumah ke sini. Nanti kita diperintahkan pulang. Nek jenengan iki merem buta ya ora ro dalan, mesti kesasar dan kejelungup ning wangan. Kalau jenengan gak buta, lampune nggih padang, jenengan bakal bisa tekan umah. Anda akan bisa sampai ke rumah dengan selamat. Wis gak usah ado-ado. Omah dari sini katakanlah 100 meter neng omah jenengan. Coba mungkin nek mantu jenengan Pak Bu meremo. Dugi mriki saged nyampe ngriya? Mboten saged. Padahal nggih idek gitu. Allah iku dekat, Pak. Mengapa kita tidak tahu? Karena meripat ati sampean kali kula sik kegolong meripat ati sing merem, meripat ati sing wuto, sehingga ketika Allahu Akbar sing ketok nggih sajadah, sing ketok nggih tembok, sing ketok nggih apa maneh nek sampean sop kedua, sop pertama ada jamaah yang memakai kaos gambaran iku miwon, Allahu Akbar ngadep miwon, mesti diwaca. Padahal Allah itu lebih dekat daripada kui. Endi to Pak? Ya ini lho Pak. Niki lho sampean wasi mriki. Niki lho. Niki. Empun ditingali dari meripat dohir. Nek sampean tingali, kalau kita lihat dari mata jasmani ya kosong. Sampean lihat dengan mata hati jenengan. Justru nek iki pun buka meripat hati sampean, iki mboten kosong. Sing kosong niki. Selain Allah iku sing mboten wonten. Selain Allah iku sing gak nyoto. Justru sing nyoto iku wujuding Gusti Allah. Wis ayo dingen-ngen. Sebab awak dhewe sing gagah lan sing ora, sing wedok lan sing lanang, sing lara lan sing sehat kabeh iku bakale mati. Estu Pak. Inilah pendidikan Rasulullah sebagai ilmu yang dikatakan sebagai ilmu yang mutiara, ilmu yang intan. Sehingga manakala ilmu ini ada di negeri Cina, maka wajib kita untuk ke negeri Cina mendapatkan ilmu ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jasmani yo penting karena kita masih ada di dunia. Kebutuhan jasmani ditoto Allah ning hukum syariat. Sehingga wayah mangan-mangan, wayah jenengan mergawe ya mergawe, kerja ya kerja dan lain sebagainya. Tapi tolong pikirno ruhaniyah sampean. Estu pikirno. Mumpung kita belum ketekan pati, pikirno. Sudahkah ruhaniyah jenengan asyhadu alla ilaha illallah, menghadapnya Allah kang sejati? Sebenar-benarnya Allah yaitu wujudnya ataukah hanya nama? Sebab di dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau menyembah namaku, sifatku, zatku, jangan, tapi sembahlah aku. Bahasane aku Pak. Ning Quran ya bahasane aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sampeyan tingali surat Toha ayat 14. Fa'budni. Lah niki. Nyembah sira ni ingsun. Insune Allah, duduk nama. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Maksudnya aku ya apa Pak? Kalau di dalam hati sampean sudah kefanaan selain Allah termasuk diri Anda,
maka disitulah akan muncul ana yang sebenarnya ini. Innani sak temeni ingsun, ana yo ingsun iku la ilaha illa ana, ora ana pangeran kang wajib den sembah illa ana kejaba ingsun. Lho ingsun terus. Oleh sebab itu fa'budni, nyembah sira ni ingsun, wa aqimi shalah, dan tegakkanlah salat lidikri semata-mata iling nang ingsun. Lah makanya kita itu harus evaluasi diri. Ketika saat kita sholat kok ya si iling sakliyane Allah, berarti sholat kita masih belum benar. Titik. Kula hadir dari Mojokerto ke Malang, tidak punya niat apapun, apalagi ngilok ni wong, mboten, ngoreksi hatine wong, mboten. Saya dari Mojokerto ke sini tentang fafirru ilallah itu adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hanya menyuguhkan makanan ruhaniyah ini. Urusan ditedo atau tidak, dimakan atau tidak, itu bukan urusan saya. Ini lakum, sesungguhnya saya lakum terhadap panjenengan minhu nadhirum mubin, hanyalah memberikan nasihat ya dah, atau memberikan peringatan yang jelas. Tugas saya tidak boleh memaksakan Anda untuk beriman seperti ini, enggak. Itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Ibaratnya daharan, Pak Bu monggo niki sego pecel. Lho sing gak gelem ya gak oleh disalahne. Oh panganan pecel yo nggarakno kolesterol. Nang aku moh lho ngono iku ya gak oleh disalahke. Sebab makomi tiyang niku beda, pandangan orang itu juga enggak sama. La ikraha fiddin, Muhammad, jangan ada paksaan terhadap umatmu untuk mengikuti awakmu, jangan. Jadi Rasulullah enggak boleh maksa, Pak. Manakala terjadi tidak mau menerima, Rasulullah tidak boleh menyalahkan. Saya tiru. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi siapapun panjenengan dengan adanya dinut tauhid ini yang kami sampaikan, ndak. Sebab manusia itu nggih duweni proses masing-masing. Sakniki mboten saged nrimo, mengke sampean iku iso uga waktu ajenge tilem angen-angen. Iya tak angen-angen bener omongan arek gendeng mang. Aku ya sok jange mati. Rohku iki balik nang Gusti Allah. Gusti Allah ya yang endi, yang mana? Lah, mungkin nanti diangen-angen. Ya bisa jadi seperti itu. Hidayah itu datangnya dari Allah, tidak harus di tempat. Tidak harus. Kadang-kadang lewat jenengan nyapa wae aktivitas, bisa jadi hidayah itu Allah berikan terhadap panjenengan. Intine muga-muga jenengan kali kula saderenge pati sebelum mati, jenengan kali kula estu menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut Rasulullah yang setia adalah pengikut yang tidak hanya menerima ajaran secara jasmani saja, lebih-lebih tentang ruhani. Lah niki lho. Sebagai pengikut Rasulullah yang setia, tabi'ina sholihin, hanya itu. Bukan jasmani, ruhani yang terpenting. Kata Rasul, fattabi'uni, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, yuhibbukumullah. Ali Imran 31. Maka Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Lah niki Pak, Bapak Ibu, mohon maaf,
Mengapa Allah menerima cinta sampean? Karena cinta hati sampean kali kula yang asalnya beriman bercinta pada selain Allah makhluk kita tanggalkan. Kita tanggalkan. Kemudian kita mengurai bagaimana cinta kita bisa pada Allah. Bisa pada Allah. Terus piye carane, Pak? Pun simpel mawon. Carane simpel. Jenengan pengen iman sampean pada selain Allah itu logrok dari hati, cinta sampean pada selain Allah itu hilang dalam hati, terus ganti cinta sampean hanya pada Allah, sederhana mawon. Ngeten. Pun jenengan kulinakno ati sampean, terbiasakan hati jenengan ketika jasmaniah sampean ngadepi persoalan apapun, ruhaniyah sampean iku sampean toto rasa sampean, rasa ning ati sampean toto. Artinya apa? Rasakanlah kehadiran Allah di setiap apapun, aspek apapun. Hanya Allah lah yang berwenang, hanya Allah lah yang berperan, hanya Allah lah yang menggerakkan, hanya Allah lah yang segala-galanya. Niku cukup ning jerone ati mawon. Simpel toh? Wonten mriki. Contoh misalnya jenengan salat. Wis ati sampean gunakno totonen rasa iki. Ning ati sampean rasakno kehadiran Allah. Sebab karena Allah itulah terjadi ada pergerakan berdiri, rukuk, sujud, duduk atau ucapan apapun. Hati sampean ikhlas sing kula maksud nata rasa. Wonten mriki. Wis. Di luar aktivitas salat juga begitu. Pun niki nek wong Islam lewat jalur thariqah iku ngene, Pak. Kulinakno atimu dzikir sir, ning ati ngucap Allahu Allahu Allah terus ngoten. Tapi gak cukup. Nek gak sampean barengi dengan rasa, nyun sewu, endingnya Anda nanti akan punya karomah. Itu endingnya. Nggak bisa Anda akan sampai pada Allah. Nggak bisa. Nggak bisa Anda akan sampai pada makom musyahadah. Tetapi hanya endingnya makom mukasyafah. Makom penuh dengan karomah. Tapi kalau musyahadah, itulah makom di mana pertemuan, persaksian antara jenengan kepada Allah. Sehingga dalam bahasa Jawa, ono sahadat roh, yoniku maksudnya. Persaksian ruhaniyah kepada Allah. Ada syahadat Rasul, persaksian jasmaniyah kepada jasmaniyah. Sehingga boleh kami simpulkan ada istilah hablum minallah, antara ruh dengan Allah, sambungannya lewat rasa. Ada hablum minanas, yaitu jasmaniyah, antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Pun pesan kula ingkang terakhir, jenengan pun sedo dhisik, pun mati dhisik, sadurunge ruhaniyah sampean kali kula sudah nyoto-nyoto Gusti Allah iku sing nyoto. Pun niku mawon. Jadi dengan cara bagaimana sampean bisa masuk dalam makom itu? Yaitu tadi sederhana. Setiap apapun aktivitas yang dihadapkan Allah, takdir dari Allah apapun, tolong ning ati sampean totonen rasane, totonen imane. Imane mung siji, ihsan. Apa? Jenengan harus beriman, harus meyakini segala hal apapun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Sedaya itu sing agawe mung Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf untuk tahun 2024. Mohon maaf saya tidak sama dengan tahun 2024 sebelumnya. Enggak sama.
Artinya dalam hal tausiah kami sondok dikeker dening Allah. Gak boleh lama-lama, gak boleh. Paling ndak 1 jam lah. Entah, nggak tahu. Kalau dulu kita sampai 3 jam oke, 4 jam oke. Niki cukup 1 jam, nanti ditambah bila mana ada tanya jawab begitu. Mengapa demikian? Ya udah, saya tidak ingin tahu apa maksudnya, tapi yang jelas saya harus ikuti semuanya itu. Bapak Ibu hadirin, monggo menawi sebelum kita tutup dengan doa, ya dah. Ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Monggo Mbah. Mike ditambah setunggal, tolong Pak Operator. Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon khususipun Bapak Yai Romo nggih menika umumipun dumateng jamaah kita. Nggih menika kula wau ingkang badhe kula tanglaken namung rena 3 kedangu napa mboten Pak? Mboten. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, kula atas nami kula perkenalan rumiyin ya. Muhammad Asjamil, lek rumiyin sakderenge tahun 74 namung Asjamil. Tapi Pak Yai sampun ngerti niki apa sih Muhammad. Nggih. Ingkang pertama kula matur nuwun sanget dene napa dumateng dulur kula lanang niki termasuk pesan kula. Kula dipun paringi sumerep enten jamaah ada tanya jawab. Ngoten nggih. Sebabipun kula tergugah napa dumateng pengertian kula rumiyin nggih menika selalu tergugah kula matur nuwun sanget. Menika kula wau ingkang dipun sampaiaken Pak Yai. Nggih menika laisa kamislihi sayun anil alamin. Menika wonten kitabul sifat 20. Nggih. Menika kula rumangsa tergugah saestu. Tapi mboten kathah ingkang kula tangletaken, kula wonten ngebruk sebagai mudin Pak nggih. Tapi wakil tadi mudine tiyang sedo. Oh, ngoten. Nggih. Nggih sok-sok ngimami Pak nggih. Nggih ngimami salat. Nggih, kula nyuwun pengertian dumateng Pak Yai sebagai imam niku pertama dasaripun napa? Nggih. Daharan. Dasar. Oh, dasar. Dasar sebagai imam niku kados pundi? Kaping setunggal kula takeni supados kita melangkah mboten keliru. Ngoten nggih. Terus nomor kalihipun wau cocok kalih kula masalah syariat tarekat hakikat marifat. Sebabipun syariatun tarekatun hakikatun dereng ngerti makrifatun batelun. Makrifatun hakikatun tarekatun syariatun dereng ngertos niku tasik diarani batelun. Ngoten Pak Yai nggih. Nggih. Menika kula nuwun pengertian. Nggih. Menika ingkang kula tanglaken masalah syariat. Napa sih penggautane syariat, napa pangi syariat, napa wae syariat, napa ingkang dipun arani syariat. Menika kula lali Pak Yai. Sebab jamaah kula niku pun kathah sing sedo tahun rumiyin kula ngaji mulai tahun 1957 kula disahaken mulang niku tahun 74 75. Lek miturut ajaranipun Kanjeng Nabi sebagai guru harus jangkep pengertianipun. Lek miturut syariat tarekat hakikat marifat. Menika nggih. Menika nuwun sewu Yai. Niki kula mboten minteri Yai nggih. Monggo. Kula nuwun tambahan pengertian. Ngeten nggih.
Ingkang terakhir enteng wae ingkang kula tangletaken. Nggih menika masalah kalimah-kalimah. Nggih, lek miturut menika kalimah menika wonten kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niku kenging dipun arani kalimah gandeng utawi kalimah loro. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah menika syahadat kalimah loro. Kula sing dereng ngerti Pak Yai. Kathah Pak Yai ustad-ustad sing muni la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah niku kalimah napa kula dereng paham Pak Yai. Niku lek saged kula nyuwun dipun jamaahi cek kula ngucapaken cek mboten lepas. Menika ingkang kula sakaken Pak Yai saderenge kula pun pangapunten sekedhik menika kula wau ingkang kula tangleken kula matur nuwun sadereng nate Pak Yai kula wonten Pak Yai kados menyampaikan seperti ini jarang Pak Yai. Nggih, nuwun sewu nggih. Saestu jarang. Alhamdulillah miturut guru kula ngaji rumiyin nggih menika sami kalih Pak Yai. Saking Solo, saking Malang, saking pundi niku Solo 3 Klaten, saking Muntilan nggih menika insyaallah sami kalih Pak Yai. Lah menika masalah kula tanglet Pak Yai. Jamaah kula nipun kathah sing sedo wonten lho nggih. Nggih Tasik wonten Malang arang-arang. Ten Singosari, ten Malang, ten Polean niku nggih Tasik. Tapi sempate ngriko niku lho ewet. Alhamdulillah matur nuwun sanget menika kula wau dipun undangi kalih derek kula jaler niki, derek kula jaler Pak Yai sing ditempati niki ya. Lah menika kula alhamdulillah. Terus enten tanya jawab masalah syariat tarekat hakikat marifat. Wih matur nuwun sanget kula menika kula nggih dados tergugah kados dene wau panjenengan sampaiaken saking kitabul sifat 20 menika kula wau kula nggih tergugah. Jane suwe mboten kula pelajari ngapunten. Nggih ingkang kula tangletaken menika kula wau nggih. Mangkane kula tanglet nggih menika kula kathah sing supe. Menika ingkang kula sampaiken mbok bilih wonten kelepatan anggen kula matur dumateng khususipun Pak Yai utawi sedaya jamaah kula nuwun pangapunten. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Allah dawuh ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu. He wong sing wis iman, wong sing percaya. Yen aku pangeranmu Allah. Tapi durung kecethuk aku. Imanmu masih sebatas nama, tapi belum ketemu yang memiliki nama, disebut Nurul Iman. Ayat ini tidak berbicara ya ayyuhal muslimun, apalagi ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu niki nek cara dimaknani pondok ngono mlebu sira. Mlebu. Nek cara kula sing umpami kula maknani dari sisi hakikat. Jenengan iki ruhaniyah dipanggil. Hei ruhaniyah, yen kuwi percaya yen aku iki pangeranmu. Petu ana aku. Hei wong syariat, mohon maaf ya. Naika kuwi ning hakikat. Ngoten. He wong sing nurul iman, naiklah kau di dalam hakul iman. Akhirnya disebut ihsan. Kalau ini saya artikan secara ning pondok syariat gini.
Wahai orang yang beriman, udkhulu manjingo sira mlebu sira fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. He wong sing iman, sempurnakno Islammu. Duh, kok iso? Mlebu Islam sira kabeh dalam keadaan sempurna. Sarai kafah niki syariat torikot hakikat makrifat. Kesempurnaan Islam itu jatuhnya di makrifat. Berangkat dari syariat torikot hakikat makrifat. Sekarang kalau urai apa syariat itu, torikoh hakikat makrifat. Bon, kalau jabarno satu persatu. Syariat iku minangka al ilmu man arada dunya fa'alihi bi ilmin. Ilmu yang berkenaan dengan ibadatul jawareh. Apa? Ilmu yang mendidik jenengan kali kula supaya jasmania sampean iku yang melakukan ibadah kang bangsa dohir iku ben bener. Ben bener. Contoh, jenengan sholat. Akhirnya nenggone ilmu fikih ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat. Iku kudu dipelajari. Karena iki ibadah sing bangsa dohir. Ibadah sing bangsa jasmania. Lah, ilmunya itu disebut syariah. Loh, terus torikohnya mana? Torikoh iku jalan, Pak. Nama semua segala aktivitas contoh sholat iku torikoh. Iku jalan. Boleh saya katakan, mohon maaf, iku fasilitas yang Allah hadapkan terhadap diri kita untuk bisa bertemu Allah waktu sholat. Makanya ini harus ada hakikatnya. Sebab hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya sholat? Menyembah Allah. Kalau sholat, makanya saya katakan wajib khusyuk bertemu Allah di sini. Bisanya itu terjadi, wajib kita harus berhakikat. Tujuan. Loh, iki ada ilmunya. Lah ilmunya disebut ilmu tauhid. Dasar-dasarnya sifat 20 iku. Yang sifat 20 dibagi menjadi beberapa bagian. Siji sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini kita pahami. Makanya saya setiap sasi Ramadan di pondok saya itu akan saya ulangi lagi pendidikan aqaid 50 iki. Termasuk sifat wajibnya Allah. Lungguhe ana ning ndi iki? Nafsiyah iki terhadap diri kita. Ning menungso. Sifat salbiyah duduknya di mana, ma'ani dan maknawiyah di mana, itu sudah saya jabarkan. Menghabiskan berhari-hari, Pak, tidak berjam-jam. Berhari-hari. Singkat kata ya. Kita dididik lewat ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itulah supaya mengerti hakikate wong salat. Tujuannya orang sholat. Apa tujuannya orang sholat? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh, tangkepe roh kalih Allah. Nah, bahasa Jawa. Atau saya katakan ini tadi, ini wajah tu wajhiya. Dalam arti dengan hakikat itulah nanti akan bisa mencapai makrifat. Makrifat itu apa? Nyatane hakikat.
nyatane tujuan. Umpama saya istilahkan, jenengan tadi dari rumah ke sini, apa syariate? Tumpakane apa? Ada yang sepeda, ada yang mobil, ada yang jalan kaki. Torikoe apa? Dalane apa? Ya terserah jenengan dalane lewat ndi, jalannya lewat mana, sampai ke sini silakan. Banyak jalan menuju Roma, silakan. Makanya toriko itu banyak. Kalau yang ku maksud ini torikoh yang bukan torikoh pada umumnya itu ya. Ada A sampai Z. Torikoh muktabaroh bukan itu. Yang ku maksud torikoh di sini adalah semua aktivitas apapun itu disebut torikoh. Termasuk ngaji torikoh, maca Quran torikoh, zakat, nama puasa, nama haji itu torikoh. Tinggal syariate ilmunya. Jenengan torikoe jalan aspalan, lewat mana terserah. Tujuan sampai apa? Ngaji. Oke. Lah, hakikat itu sebetulnya sudah ada sebelum jenengan berangkat. Artinya, hakikat itu lebih datang terdahulu daripada syariat. Cuman belum nyata. Istilah bahasa wujud dohir jenengan jasmani ini sebelum diwujudkan, ruh itu sudah wujud. Sudah wujud. Kalau bahasa Quran, di dalam nutfah itu ada sel, ya, ada sel. Nutfah itu bahasa, kalau bahasa kedokteran itu adalah mani. Di dalam mani si bopo itu ada calon, disebut sel, atau disebut apa Pak? Bahasa biologi nih, kesehatan nih. Kui. Terus ini nanti akan ditangkepno, ditemokno dengan telur ibu. Berarti harus ada hubungan. Loh. Sebelum disebut ruh ini sudah ada. Sama suket ya, suket. Sebelum nyatanya suket iku waktu kemarau itu kan gak kelihatan toh sukete. Tapi di dalam tanah ada urip ya, boleh saya katakan nutfah, yaitu Nur Muhammad. Walaupun gak kelihatan, belum kelihatan suket, tapi ketika saat hujan datang podo cukul. Loh, berarti walaupun belum nyata cukule sebab ketiga atau kemarau panjang, berarti di dalamnya sudah ada calon urip, calon suket. Itulah yang kusebut sebagai Nur Muhammad. Sebelum jenengan sampai ke sini, hakikat tujuan itu sudah ada di dalam hati jenengan yang disebut irodah, kekarepan. Akhirnya kekarepan itu numpak sepeda. Kalau yang pakai sepeda, terus lewat torikoh jalan yang sampai kehendaki. Lah, ketika jenengan sudah sampai di sini, tujuan nyatanya disebut makrifat. Lah, ketika jenengan sholat, tujuannya menghadap nang Allah, nyatane hakikat disebut makrifat. Itu manakala jenengan ini selain aku Allah tiada, maka itulah yang disebut makrifat. Tanda makrifat itu ada 3. Yang paling sederhana. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Ketika jasmani iki melakukan apapun, dalam hati sampean ikut tidak ada iman sumbernya dari jenengan. Apapun itu. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati sampean ini muncul satu rasa keyakinan bahwasanya akunya Allah yang segala-galanya.
Yang ketiga tatmainul qulub, hati sampean mesti gak gampang khawatir, gak gampang resah, gak gampang takut, alias selalu jenjem, selalu tentrem, selalu damai. Karena apa? Karena selain Allah di dalam diri Anda sudah tiada, termasuk diri Anda sebagai makhluk itu juga sudah tiada. Yang ada hanyalah aku Allah. Bon, ini yang disebut ma'rifat. Nah, untuk mencapai di sini Bapak Ibu, ruhaniyah wajib belajar ilmu hakikat. Setelah sudah didapatkan dasar-dasar daripada ilmu tauhid ini, maka jenengan harus melakukan yang disebut kholwat atau meditasi atau zuhud atau topo broto. Sebab di dalam kholwat inilah cara untuk yakfur bitauhid, melepaskan selain Allah dalam hati yang sudah masuk. Ini disebut nafi, dilepaskan. Dalam rangka apa? Wa yu'min billah, menemui Allah. Ingat, Allah tidak akan menemui siapapun selama di dalam diri kita masih ada selain Allah. Artinya dalam Quran, siapapun hatinya manakala ada tingkatan syirik sekecil biji sawi, tidak akan pernah bisa masuk surga. Itu karena masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau ini sudah tiada, maka disitulah Allah akan bisa mengizinkan, Allah akan mengizinkan si hamba ini masuk surga, alias jenengan iki bertemu Allah. Nah, untuk sampai di situ sederhana kanggo jenengan. Tadi saya katakan, apapun yang diterjadikan Allah dalam diri Anda, totonen rasa ning ati jenengan. Rasa iku iman, totonen iman, artinya jangan ada pengakuan aku hamba makhluk yang berperan. Wis, iki sing tak maksud noto rasa. Jenengan mesti muncul di dalam hati sampeyan iki keakuane Allah segala-galanya, baik yang memiliki, baik yang menggerakkan, baik yang apapun, itu cuman Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat, segala hal apapun milik Allah, geraknya itu hanya Allah yang menggerakkan. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Jadi dasar tauhid, dasar imam iki wajib jenengan iki makrifat dateng Gusti Allah. Lah, untuk mencapai itu maka dibutuhkanlah pengajaran ilmu tauhid atau ilmu hakikat. Lah, setelah ini jenengan lakukan, maka ada tindakan kholwat. Dengan terus menerus barulah sampai pada yang disebut liqa datang Allah. Miturut surat persyaratan untuk bertemu Allah itu ada dua. Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Allah katakan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa di antara kamu sekalian ingin bertemu Tuhan, ingin bertemu Allah, syaratnya ada dua. Ini sudah berilmu, dasar-dasar ilmunya sudah masuk, dasar ilmu hakikat. Dua, apa? Fal ya'mal amalan solihan. Jenengan harus melakukan amalan yang bagus. Artinya amal yang bagus adalah amaliyah apapun ning ati sampen iki makrifat datang Allah. Artinya Anda harus selalu berzikir, sadar, eling yen semuanya itu hanya Allah yang berperan. Satu,
Nomor dua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jenengan iki wajib melepaskan keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan. Banjur disitulah dikatakan jenengan tidak menyekutukan Allah. Akhirnya dengan sendirinya muncul dalam hatimu keimanan akunya Allah atas segala hal apapun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita membahas kalimat di sini. Ini berkenaan dengan sejarah Nabiullah Adam setelah dia diusir Allah ke dunia beratus tahun. Allah berkata, Adam enak enggak ning dunya? Mboten. Apa kok mboten? Eco ning surga. Dhisik gak nyambut gawe kekarepan apa wae niku keturutan. Lah niki ning dunya pengin mangan nyambut gawe, pengin mangan beras nggih kudu nandur pari. Gak penak Gusti. Jenengan sudah ngelampahi niki. Sudah merasakan. Kapan? Ketika jenengan sebelum akil balik mulai ada di kandungan sampai akil balik anak kecil gak usah kerja Pak. Pingin apa keturutan. Njaluk enang wong tu. Leda. Sing nyambut gawe wong tua loh. Anak pingin ngene dikasih, pingin ngene kasih. Tapi ketika saat jenengan akil balik bahkan sudah dewasa nikah lah mikir dewe pun. Mikir dewe. Allah berkata, Adam ingin kembali ke negeri asalmu surga. Injih Gusti. Fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Lah niki Pak. Trimon kalimat iki. Jikalau kau mau menerima kalimat ini, maka kau akan bisa kembali ke negeri asalmu yaitu surga. Dunya iki Pak, senes nggon sampean. Alam dunya iku nggone kadal, ula, kala jengking. Kewan-kewan itu. Jenengan asline negeri ini negeri surga. Mula kembalilah, tapi syaratnya niku wau harus menerima kalimat. Apa yang dimaksud kalimat ini? Tergantung Pak. Jenengan memandang dari sisi makom pundi. Di dalam Al-Qur'an kalimat niki wonten sekawan. Ya. Yang disebut kalimat tauhid. Pertama, la ilaha illallah, syariat. Yang kedua, la ilaha illahuwa, thariqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta, hakikat. Yang terakhir, la ilaha illa ana, makrifat. Nah niki. Kalimat ini kudu diterima dening Nabi Adam. Kalau boleh saya ringkas yang dimaksud kalimat ini adalah dinul haq, ai dinu tauhid, ajaran-ajaran hukum hakikat. Dengan begitu nyatane hakikat akan bisa jenengan terima, yaitu disebut makrifat. Buat ini Bapak Ibu hadirin, makanya cari siiri Gus Dur nek ngaji ojo syariat bloko lah ngoten nggih ning siir sini kan. Artinya harus jenengan naikkan ke hakikat supaya bisa ke makrifat. Terkait masalah Sayyidina Muhammad. Niki piye? Niki sifatnya makhluk Pak. Mungkin kita buka hakikat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di duduknya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu iku persaksiane ruhaniyah sampean. Di mana ke ilallah bukan la ilaha. Makanya di situ ada nafi isbat. Nafi artinya bersihkanlah sesuatu selain Allah yang sudah masuk di dalam hatimu. Setelah itu bersih, maka ilallah bisa. Artinya apa Pak? Iman kita yang selama ini masih ada iman terhadap makhluk, yang makhluk itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, ini harus jangan bersihkan. Setelah menafikan, membersihkan ini, itsbat, baru bisa menetapkan iman yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala
yang disebut sebagai ihsan. Kembali lagi carane nata rasa niku. Jadi Sayyidina Muhammad atau wa asyhadu anna Muhammad, Muhammad itu siapa? Miturut makom am syariat ya Muhammad ya Ibnu Abdillah. Dulu Pak, jenengan gak menangi, jenengan gak mengikuti zamannya. Lah terus bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Hal ini berkenaan dengan Muhammad, mohon maaf, ini di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kul innama ana basarum mithlukum. Rasulullah disuruh Allah perintah berkata, Muhammad katakan, terus pundi? Innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basyarun, manusia, mislukum, sama dengan kamu. Saya ini dengan kamu sama manusianya. Artinya apa ayat itu? Jangan kau beriman pada makhluk, jangan kau memuji pada makhluk, jangan kau menyembah pada makhluk, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Pujalah, pujilah siapa yang aku puja, aku puji. Alhamdulillah utawi sekabai pujalan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Ini pendidikan Rasulullah di jalur dinu tauhid. Artinya Pak, kalau Muhammad ibnu Abdillah itu makhluk, lah jenengan makhluk napa mboten? Makhluk. Jadi jenengan makhluk itulah sejatine cara pandangan hakikat iku disebut Muhammad. Makhluk apapun iku Rasulullah, utusaning Allah. Artinya Bapak Ibu, makhluk ini kok gak diutus Allah, gak digerakno Allah, bisakah makhluk iku gerak sendiri? Nggak bisa. Dasare la haula wala quwata illa billah. Sama logikanya, iki rokok makhluk, iki korean makhluk. Umpama gak ono Gusti Allah, umpama gak ono pihak yang ketiga, sampai pagi sampai kapanpun korean gak iso nyumet rokok, mboten saged. Sampai kapan? Nggak bisa. Nyatanya kok bisa? Ada pihak ketiga. Lah, iki parumpamaan mawon Pak ya. Umpama mawon. Makhluk sampen kali kula iku disebut Muhammad. Bisanya jenengan iku dahar, ngucap, ndeleng, nafas, ngrungokke apa wae iku status sampen Rasulullah. Apa? Utusane Allah, diperintah Allah, digerakkan Allah. Sebab makhluk sak jagat iki ya kaya patung, tatkala ora ana sing ngobahno ya ora iso obah. Gusti Allah ngobahno jenengan kali kula dengan bentuk dimanifestasikan rupa aran roh. Nek gak ana roe, lah tung 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 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak sapa ngono. Didamen tinggalillah. Adus ya gak iso adus dewi. Salat ya gak iso salat sendiri. Budal nang kuburan ya ora iso budal dhewe. Sampeyan tinggali. Ya seperti itu hakikatnya. Bila mana jenengan kali kula kok ada pergerakan, iso ngomong, iso ambekan, iso mripate, iso nyawang, kuping iso ngrungu, ilinga he menungso, kabeh iku sumber tekane sangka Gustimu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berulang-ulang kali firman Allah, ayat Allah ini diulang-ulang di dalam surat Ar-Rahman. Itu menunjukkan karena hati manusia sangat atos, tidak ada rasa kesadaran diri,
bahwasanya itu datangnya dari Allah, justru manusia itu sendiri, mohon maaf, mengakui, merampas sifat wajibnya Allah dengan bukti merasa dirinya yang melakukan. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud di dalam surah Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jenengan kali kula sebagai makhluk yang seperti ini sesungguhnya itu mengikrarkan diri permusuhan pada Allah, perang sama Allah, tapi nggak sadar sesungguhnya kita itu adalah memungsuhi Allah dan juga memungsuhi orang-orang yang beriman pada Allah. Tapi olehnya kita memungsuhi itu merugikan kita sendiri, tapi kita nggak sadar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi bahasa Sayyidina itu adalah ismul laqab, sebutan. Gusti kita rupane Muhammad, bahasa syariat junjungan. Cara menungso saiki jenenge kiai, ustad, iku ismul laqab, julukan. Padahal namanya bukan itu. Sebagai penghormatan. Bahayanya di sini, Anda, hati kita tidak mau menerima dinul tauhid. Ini bahayanya. Akhirnya yang kita kultuskan, yang kita puja, yang kita puji, akhirnya makhluk, bukan Allah. Tapi ketika saat jenengan sudah menerima dinul tauhid dan mengamalkan di dalam kholwatnya, maka ketoto iman ini, Pak. Rasa iki ketoto. Akhirnya jenengan kali kula secara syariat berhablum minan nas, secara hakikat berhablum minallah. Bapak Ibu, nggih mohon maaf Mbah, kula niki nyampe niki mulai tahun 2000 empun dianggap kula niki mulus-mulus, mboten. 2000 sampai 2005 saya menyampaikan dengan bil isyarah. 2006 saya ditidurkan Allah. Saya tidur hampir 1 tahun. 2007 saya gelar secara umum. Saya bahkan sudah ada gerakan diusir dari kampung saya. Sungguh luar biasa, Pak. Jadi mboten mulus-mulus penak ngeten iki mboten. Kisah sejarah dibenci, dicaci, dihina, dikatakan saya gila dan sebagainya. Udah itu segonjangan. Artinya I know reckon you. Saya tidak ngereken cacian, makian atau hinaan. Bahkan mereka ada yang mengatakan dalika dolalah, itu ajaran sesat. Saya tidak akan mundur. Saya sekali maju melangkah harus tetap melangkah. Sampailah tahun 2010 saya dipenjara 3 tahun. Udah nggak apa-apa, walaupun dilewatkan alasan bla 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 bla, mboten napa-napa. Tetap saya maju terus sampai detik ini, Pak. Jadi pun dikira mulus-mulus ngene iki penak, ora. Jadi penuh dengan sejarah yang memilukan. Tapi baginda Rasulullah saya lihat tidak pernah dia itu walatai asufiroihilah berputus asa. Sampai kapan hal ini kami sampaikan? Hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99. Sampailah purnaning kula ning dunya. Baru kula niki sudah selesai. Jadi bahasa sederhana, ya sampai mati itu dilakukan. Bun, Rasulullah seperti itu. Bapak Ibu hadirin, jadi maksud kalimah di sini adalah kalimah tauhid. Siapapun termasuk beliau Nabi Adam bisanya kembali ke akhirat, dia itu karena menerima kalimat fatalaqo mongkon rimo sopo Adamu Nabi Adam kalimatin mirrabbihi saking pangeranik Adam nrimo apa kalimatin piro-piro kalimat ya wahyu ini, Pak.
Nggih niki ajaran dinut tauhid. Ketika beliau sudah menerima fataba alaihi, maka kesalahan-kesalahan Nabiullah Adam bentuke yang terkenal makan buah khuldi iku di ngapura dening Gusti Allah. Pundi hakikate buah khuldi? Yaiku hubbus syahawah, selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita. Itulah hakikate buah khuldi. Iku bakal disepuro Allah, bakal diberseni Allah sangka dene ati sampean kali kula. Makanya barulah Nabi Adam bisa kembali ke negeri asal, yaitu rahmat surga. Jenengan bisa ke akhirat, walaupun jenengan masih ada di dunia jasad ini iso uga. Sebab yang masuk ke akhirat adalah ruhin, ruh sampean. Jasad oleh ning dunya, tapi roh iki jenengan wis ning akhirat. Dikatakan wis ning akhirat, jenengan iki sudah melakukan mutu qoblal maut, matio sira kabeh sebelum tekone pati. Matio sira maksudnya adalah bersihkanlah iman keakuan makhluk di dalam hatimu. Iku patenono, iku sisihno, nek iku wis nyisih, jenengan ikilah yang disebut hidup kang sejati. Yaiku sejatine hidup. Makanya jenengan nek cari guru kang sejati, sejatine guru itulah huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaiku urip sing bar sesa ning ati sampean, ning awak sampean. Nggih, ngoten Mbah nggih. Menawi wonten sing kurang diilingno, ngoten nggih. Nggih. Wonten melih? Ibu ada Bu? Mboten enten? Cukup Pak nggih? Nggih pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kita, beberapa ilmu pengetahuan tentang dinut tauhid. Estu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika. Ya Allah, berilah kami cahaya makrifat. Dengan cahaya makrifat jadikanlah kami, anak putu kami, keluarga kami sebagai anak yang makrifat datang panjenengan. Ya Allah, Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan di dunia, lebih-lebih urusan di akhirat, dan juga terhadap keluarga kami dan anak keturunan kami. Ya Allah, selamatkanlah rohaniah kami dan seluruh anak keturunan kami dari belenggunya hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Awalan akhiran, bila mana banyak kekurangan, kesalahan dalam ucapan, menyinggung perasaan jenengan, sesungguhnya kami nggak ada niat hal seperti itu. Saya atas nama pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.